Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat pagi untuk saudara semua, di mana saja Anda berada. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Senang sekali menyapa Anda di pagi hari ini, di hari yang ketiga bulan September tahun 2020. Dan ini berarti di Australia kami memasuki yang disebut dengan spring season, di mana bunga-bunga mulai bermekaran, di mana nanti di segala tempat akan terlihat begitu indah sekali, karena musim dingin atau winter sudah berlalu. Ya, musim dingin itu bagaikan orang-orang murung begitu ya, karena gelap gitu, hari menjadi lebih pendek. Tetapi di musim semi dan akan nanti berganti ke musim panas, hari menjadi begitu panjang dan bunga-bunga bermekaran, warna-warni di sana segini gitu ya. Makanya begitu menyenangkan. Saya teringat pertama kali ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mengawali pekerjaan Allah di dalam hidup mereka. Saya teringat itu adalah bulan Nisan, yaitu bulan musim semi, di mana Allah pertama kali bekerja dalam hidup mereka untuk melepaskan mereka. Tanggal 14 Nisan itu Paskah, kemudian tanggal 15 Nisan itu hari raya roti tidak beragi. Tapi sebelumnya tanggal 10 Nisan itu diawali dengan Sabat Hagadol. Sabat Hagadol itu sabat yang besar. Ini hanya snap out aja begitu ya, hanya briefly, satu summary. Saya tidak akan bicara mengenai hal itu. Pagi ini dalam kelas Eleos Theological School, kuliah terbuka via Facebook Live dan Zoom ya. Saya ingin mengajar mengenai sound doctrine. Ini merupakan pelajaran yang penting sekali untuk setiap orang percaya. Sekali lagi saya ingin menyapa Anda yang memulai aktivitas pagi hari ini, baik yang ada di Sydney, di Melbourne, di Adelaide, Perth, dan Darwin, seluruh Australia, serta yang ada di New Zealand. Saya ingin menyapa mereka yang berada di Minneapolis, Minnesota, Amerika, dan daerah-daerah sekitarnya, di West Coast, juga di Amerika yang saat ini jam sore ataupun malam hari ya. Mereka yang berada di Eropa masih malam, masih tidur ini mereka ya. Lalu mereka yang berada di tempat-tempat lain yang saat ini menyaksikan program ini atau nanti Anda menyaksikan program siaran ulangan, biarlah hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi Anda semua ya. Dan tidak lupa dalam setiap siaran pengajaran saya selalu menampilkan background mengenai Australia, keindahan di Australia. Jadi di latar belakang saya ini Anda bisa melihat ya, di belakang ini adalah surfer paradise yang terkenal, yaitu di Gold Coast, yang tempatnya adanya di Queensland atau Brisbane ya. Jadi kalau ada kesempatan Anda boleh pergi ke sana, tapi kalau belum ada bisa lihat ya. Tempat ini sangat indah sekali, apalagi saat musim panas, dan memang tempat ini terkenal sebagai tempat surfing terbaik di dunia. Kalau ada kesempatan, kalau border Australia sudah terbuka, saya mengundang Anda untuk datang ya, meramaikan tourism Australia ya. Ini merupakan bagian juga kerjasama di mana kami mempromosikan
Australia kepada dunia ya. Saya sudah promosikan Sydney, New South Wales, lalu Melbourne, Falklands, dan saat ini saya mempromosikan Surfer Paradise. Nanti berikut saya promosikan daerah-daerah lain, Adelaide, Perth, Darwin, dan sebagainya. Anda bisa berkeliling bersama dengan saya. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berbicara mengenai ajaran yang sehat. Mari kita lihat tentang sound doctrine. Kenapa kok Pendeta Wanda Dumai selalu bicara mengenai sound doctrine atau ajaran yang sehat? Nah, saudara, ajaran yang sehat ini seperti yang sudah saya sampaikan ini, dalam bahasa aslinya ajaran yang sehat itu adalah te didaskalia te hygiainose. Kata hygiainose ini berasal dari kata higienis. Kata higienis ini kata yang populer sekali. Mengapa? Apalagi di zaman di mana COVID-19 melanda dunia, orang semua dituntut untuk hidup higienis. Seperti kami di Australia ini masih ada kasusnya. Jadi kalau saya pulang dari kantor bersama dengan istri saya sudah langsung bilang kepada saya, "Pak, langsung mandi, baju langsung ditaruh di tempat kotor," begitu ya. Mencuci baju juga harus mencuci dengan Pine O Clean itu ya, ditambah dengan antibakterial gitu. Jadi tangan tidak lupa dicuci begitu saudara ya. Dari manapun dicuci, lalu memakai mask. Memang di New South Wales tidak diwajibkan memakai mask, tapi kami kalau ke mana katakanlah seperti di supermarket, membeli barang itu di tempat keramaian, saya memakai mask, saya juga memakai glove. Bukan apa-apa, karena faktor higienis ini penting dijaga ya, untuk mencegah lebih baik. Higienis ini artinya jangan sampai kita terkena ya, kalau COVID itu kan melalui droplet, jadi lebih baik menjaga. Higienis kan artinya tanpa kuman, tanpa bakteri, tanpa tidak tercampur dengan yang error. Jadi Alkitab bicara bahwa kita harus mengejar apa yang namanya te didaskalia, te hygiainose. Begitu. Jadi ajaran yang sehat. Setiap orang percaya harus memiliki ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang tidak error, ajaran yang tidak tercampur, ajaran yang tidak mengandung kuman atau bakteri. Mengapa kalau hidupmu terpengaruh dengan ajaran yang penuh dengan kuman, ajaran yang salah, praktek hidupmu akan terpengaruh. Begitu saudara. Jadi apalagi yang saya dengar mengenai masalah Tritunggal. Banyak orang tidak percaya Tritunggal. Ada lagi yang bodoh ngomong di Facebook. Bilang jangan terpengaruh dengan kata-kata stipulatif Tritunggal. Ini orang bodoh menulis. Mengapa? Dia sendiri tidak mengerti arti stipulatif itu. Apa itu stipulatif? Stipulatif. Tidak mengerti tapi sok menulis di Facebook. Tidak percaya kata Tritunggal. Nah sekarang saya mau bilang, engkau menulis stipulatif, ada nggak istilah itu di dalam Alkitab? Stipulatif artinya apa? Engkau bodoh menulis, sekarang engkau membuat orang lain bodoh. Nah ini orang bodoh begini, mengajar orang menjadi bodoh begitu. Dia bilang dia tidak percaya Tritunggal karena Tritunggal tidak diajarkan di dalam Alkitab. Memang kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Sekarang saya bilang, nama gerejamu ada nggak di dalam Alkitab? Sekarang saya bilang, bangku gereja ada nggak di dalam Alkitab? Begitu, gedung gereja ada nggak di dalam Alkitab? Tidak ada. Mencari yang Alkitabiah itu bukan hal-hal yang seperti itu. Alkitabiah itu ajaran dan praktek, bukan hal-hal yang terlalu
digeneralisir gitu. Stipulatif apa? Engkau tidak mengerti kata stipulatif. Saya aja susah ngomong itu. Apa artinya? Coba jawab saya, silakan. Engkau yang menulis status itu, saya baca di Facebookmu, jawab saya. Saya ingin mendengarkan apa katamu itu. Arti stipulatif apa? Apakah itu kata Alkitabiah di dalam Alkitab? Lalu artinya apa? Coba saya mau lihat. Kenapa engkau ngomong mengenai Tritunggal? Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, istilah Tritunggal. Tapi kita mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah tiga. Itu tiga pribadi di dalam esa ekat. Nggak usah dipersoalkan istilah Tritunggal itu. Kalau engkau mempersoalkan kata Tritunggal sekarang, kenapa engkau menggunakan nama gereja? Nama gerejamu ada nggak di dalam Alkitab? Tidak ada. Berarti tidak Alkitabiah kalau mau pakai istilah begitu. Bukan permainan istilah. Pengajaran yang paling penting. Jadi jangan bodoh pakai stipulatif juga kagak ngerti. Gitu. Kalau engkau tidak mengerti menggunakan bahasa Inggris, stop begitu. Jangan gunakan bahasa Inggris kalau tidak mengerti bahasanya, jangan sok begitu. Gunakan juga bahasa Yunani, tidak mengerti ya jangan sok. Lebih baik jangan. Kita belajar menggunakan apa yang kita mengerti. Nah, sekali lagi saya bilang pengajaran ini Didaskalia Higiainosia adalah ajaran yang Alkitabiah, ajaran yang tanpa error, tanpa salah. Ajaran ini mempengaruhi hidup kita. Mengapa sih Tuhan menyuruh kepada kita untuk memegang ajaran yang Alkitabiah? Sudahkah engkau memegang ajaran yang Alkitabiah? Coba kita maju di sini. Kata didaskalia kan ini artinya ini ajaran atau artinya doktrin. Doktrin itu apa? Doktrin itu artinya set of belief. Jadi ada satu kumpulan ya pengajaran yang kau percaya di dalam hidupmu. Kumpulan pengajaran itu dari mana? Yang kita tafsirkan dari Alkitab. Alkitab kita hermeneutik, Alkitab kita lakukan tafsiran. Jadi ajaran-ajaran Alkitab yang kita tafsirkan menghasilkan ajaran-ajaran yang Alkitabiah. Jadi kita melakukan eksegesis. Hadir di kelas saya jelaskan itu hermeneutik dan eksegesis itu artinya apa? Mengapa kita tidak boleh melakukan eisegesis itu? Begitu. Jadi doktrin itu set of belief. Jadi kita mempunyai satu guiding gitu. Kita mempunyai satu manual gitu untuk menolong kita di dalam praktek-praktek nyata. Nah, kalau engkau tidak mempunyai doktrin ini dikatakan didaskalia, lalu apa yang engkau pegang dalam hidupmu? Ya tidak ada. Ada orang yang bilang kepada saya, ya saya tidak mengajar doktrin, Pendeta Wanda. Saya hanya mengajar firman Tuhan. Ya omonganmu bodoh, tidak mengajar doktrin. Maksudnya apa? Setiap engkau menyampaikan firman Allah, engkau sedang mengajar sesuatu. Ya kalau tidak ada ajaran, ya itulah ajaranmu. Ajaran yang kacau, yang tidak ada ajaran. Nah, banyak pendeta yang seperti itu. Mereka punya kesempatan untuk melayani firman, mereka punya kesempatan untuk live di Facebook, bicara kepada orang banyak, tapi tidak ada ajaran. Ya yang kacau-kacau itu yang keluar. Ya engkau dengar yang kacau-kacau, engkau share yang kacau-kacau, hidupmu juga jadi kacau. Engkau bukan hanya menyesatkan dirimu, tapi engkau juga menyesatkan orang lain. Saya sering tegur teman-teman saya, orang-orang yang saya kasih tentu saya kenal. Kenapa kamu share doktrin orang ini mengajar, sudah tahu dia ajarannya sesat, masih di-share-share terus. Ya berarti engkau menyesatkan orang lain juga membuat hidupmu tersesat. Baru orang-orang itu sering bilang, oh begitu ya Pak, saya nggak tahu. Ya kalau nggak tahu, belajar. Jangan cepat membagikan sesuatu. Alkitab katakan, sebelum saya maju lagi, Alkitab katakan Titus 1 ayat 9, dikatakan, dibilang apa? Harus punya ajaran yang sehat. Antechomenon itu holding fast.
Gitu, pegang kuat-kuat, memiliki. Jadi ajaran itu masuk dalam hidupmu, merasuk hidupmu. Ajaran apa Pak Wanda? Tou kata te didacen pisteu logos. Logo itu kan artinya apa? Logo itu artinya firman Tuhan. Malah ditambahkan di sini pisteu, logo. Pisteu itu kan pistis, iman. Iman itu artinya percaya, kesetiaan kepada ajaran yang sehat. Apakah engkau setia kepada ajaran yang sehat? Kalau firman Tuhan katakan kita harus memiliki ajaran yang sehat, maka ada set of belief that guiding your life into that principle. Jadi semua hidupmu diatur prinsip itu. Bukan hal yang pretelan-pretelan. Nanti Anda tanya, kenapa Wanda Dumais memakai kata pendeta? Nggak ada kata pendeta di dalam Alkitab. Sekarang saya tanya, engkau yang pakai kata pastor, artinya apa itu pastor? Pastor itu artinya gembala. Gembala itu menggembalakan ternak, kambing, begitu. Tidak dikenal juga istilah itu. Tidak usah mempersoalkan hal-hal yang seperti itu. Ada yang tanya kepada saya di YouTube saya, kenapa Anda pakai kata pendeta? Pendeta itu adalah istilah yang dikenakan kepada pekerja rohani. Kalau ada agama lain pakai pendeta, ya nggak ada masalah. Kalau engkau pakai pastor, sekarang saya mau katakan, apa bedanya engkau dengan orang Katolik sekarang? Coba bedakan itu. Katolik juga memakai kata pastor. Pastor itu seorang pengembala. Kalau engkau tidak mengembalakan gereja, engkau kata pakai pastor juga tidak benar itu. Lalu pakailah kata yang benar, gembala, jangan pakai pastor. Sekarang gembala apa? Gembala kambing, gembala domba. Ya tidak usah persoalkan hal-hal yang tidak prinsipil. Begitu belajar melihat hal-hal yang lebih tajam. Sama seperti saya mengajarkan mengenai konsep baptisan. Baptisan itu berarti juga, percik berarti juga selam. Memang kata itu kan sudah saya ajarkan. Ada di dalam Alkitab. 4 kata itu. Jadi tidak usah bermain di persoalan baptiso dan rantiso. Kalau belum diselam, itu belum dibaptis kalau hanya dipercik. Karena baptisan juga artinya adalah mencuci. Kan saya sudah bilang proses penyucian itu begitu di dalam agama Yahudi. Dari mana istilah baptisan itu? Jadi prakteknya itu yang betul. Jadi bukan engkau mati-matian bertahan di kata baptisan, lalu engkau membaptis ulang orang yang sudah dipercik dibaptis, engkau baptis lagi dia karena baptisannya nggak benar, engkau bilang. Ini orang-orang bodoh punya kerjaan ini. Saya tidak terlalu suka dengan hal-hal seperti itu karena mempersoalkan hal-hal yang tidak pernah menjadi hal-hal yang prinsipil. Doktrinnya apa? Set of belief that you believe that guiding all your life with the principle from the word of God. Jadi itu yang harus ada dalam hidup kita. Jadi kalau ada doktrinnya, berarti knowledge-nya itu harus ada. Kepalamu harus dibuka kepada kebenaran untuk menerima knowledge-nya. Bagaimana mungkin engkau mempercayai sebuah doktrin, mempercayai sebuah kebenaran kalau engkau tidak memiliki knowledge, otakmu tertutup. Ya bagaimana kalau otak tertutup? Sudah belajar teologi, ini yang saya bingung begitu. Sudah belajar teologi, pakai gelar besar-besar, pendeta, doktor, apalah, MTH apa, tapi ngajarnya bukan ngajar yang dia pelajari, cuma ngajar hal yang cetek-cetek. Jadi belajar apa gitu? Tidak ada prinsip yang keluar dari hidupmu. Ini juga tidak benar. Makanya saya ingin koreksi juga sekolah-sekolah teologi di Indonesia itu tumbuh bagaikan jamur, gelar gampang sekali dicari, tapi otaknya kosong, tidak ada yang mengeluarkan prinsip-prinsip pengajaran dan berdiri teguh di atas kebenaran. Firman Tuhan itu harus kita hermeneutik, harus kita eksegesis supaya menghasilkan ajaran, dan ajaran itu kita ajarkan kepada jemaat. Dan kalau engkau meyakini ajaranmu benar, berdiri di atas pengajaran itu, jangan takut saudara. Jangan takut engkau tidak bisa makan dari gereja. Jangan takut engkau tidak bisa melayani. Gereja itu tidak bersifat sinode. Saya bilang kalau ajaranmu berbeda. Saya salut dengan orang-orang yang ajarannya berbeda dengan sinodenya. Begitu ya. Ini persoalan perbedaan. Maksud saya begitu. Ya memang kalau ajaranmu tidak sesuai di dalam satu sinode, yang engkau harus keluar. Makanya saya bilang pengajaran itu tidak bisa disinodekan begitu.
Apa sih kepentingan sinode? Tidak ada, saudara. Saya menulis church law draft itu. Saya sudah tahu dari dulu di Indonesia apa sebenarnya itu. Tidak ada mengenai konsep pernikahan. Ya, pernikahan itu gereja hanya memberkati, lalu negara mengesahkan. Keluarlah surat pernikahan. Tidak ada lagi yang ditanyakan. Orang di catatan sipil tidak tanyakan kamu punya gereja, SK-nya apa? Tidak. Yang penting memang ada gerejanya di situ. Begitu, tidak usah pusing dengan baptisan, surat baptisan. Ini kan persoalan paper saja. Begitu. Jadi engkau tidak usah takut kecuali mau bangun gereja yang besar memerlukan hukum. Sekarang saya bilang sinode-sinode besar juga tidak bisa melindungi gereja-gerejanya ketika ada dalam tekanan. Mana sampai sekarang belum selesai. Orang-orang yang tidak punya gedung tidak bisa selesai walaupun sinodenya kuat, hebat, tetap ditutup gerejanya. Jadi menurut saya kalau engkau berpikir mengikuti sinode karena ingin terlindung secara hukum, tidak ada konsep itu. Konsep di Indonesia saya lihat sudah bagus. Tidak menganut state church. Jadi pemerintah itu memberi kebebasan kepada rakyat untuk melakukan ibadah. Nanti pemerintah mengesahkan, misalnya tadi surat nikah tinggal disahkan. Nah itu saya sudah bicara terlalu panjang. Saya balik lagi di dalam doktrin. Jadi saudara perlu mengisi hidup kita dengan knowledge, begitu, supaya kita memiliki doktrin yang baik. Ini dicapai dengan belajar. Misalnya begini, segala tulisan 2 Timotius 3 ayat 16 ya, yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam ayat ini terkandung teori 4M. Saya sudah menjelaskan teori 4M ini, ada dalam YouTube saya, di Facebook saya. Pertama, mengajar, lalu menyatakan kesalahan, M yang kedua, lalu ketiga, memperbaiki kelakuan, M yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Lihat di dalam bahasa Yunaninya. Mengapa Pendeta Wanda selalu menggunakan bahasa Yunani? Nah, ini perlu saya jelaskan. Alkitab bahasa asli menjelaskan, Alkitab terjemahan, jangan dibalik. Jangan karena engkau tidak mengerti bahasa asli lalu engkau katakan, oh kan Alkitab bahasa Indonesia sudah ada, ya itu lebih jelas. Tidak bisa seperti itu. Banyak yang missing word, banyak yang missing meaning di dalam Alkitab terjemahan. Terjemahan manapun, terjemahan itu bukan Alkitab yang bersifat theopneustos, tapi Alkitab itu adalah terjemahan. Bisa saja salah diterjemahkan, bisa saja salah memahami kata untuk menyesuaikan apa itu lidah pendengar atau pemahaman pendengar. Jadi sebaiknya memang orang percaya belajar bahasa asli Alkitab. Susah nggak Pak Wana? Nggak susah. Ini bukan sok-sokan, tapi belajar untuk mengisi hidup supaya kita cinta firman Tuhan. Begitu, firman Tuhan yang diinspirasikan adalah firman Tuhan yang disebut dengan theopneustos. Theopneustos itu firman Tuhan di dalam bahasa asli, yaitu bahasa Yunani untuk perjanjian baru, bahasa Ibrani untuk perjanjian lama. Contoh di sini, pasagrafe, theopneustos kai, opelimos pros didaskalian pros elektron pros epanortosin pros paidean ten and di kaiosune. Di kaiosune ini banyak orang pakai nih, artinya kebenaran begitu ya. Lalu tadi kita theopneustos, kan Allah dalam bahasa Yunani itu theos. Ya, bukan Elohim ya saudara ya. Jadi tidak perlu memaksakan Elohim kepada pengertian perjanjian baru. Ini namanya theos. Theos itu adalah Allah di dalam perjanjian baru atau Yunani. Ya, pneustos itu artinya roh begitu. Bisa juga dipakai untuk roh manusia. Gendernya ini selalu netral karena dua pemakaian begitu. Jadi theopneustos atau pneumatos kan menunjuk kepada Roh Kudus, menunjuk kepada pribadi Roh Kudus. Jadi theopneustos itu artinya diinspirasikan oleh Allah. Ada grafe, scripture. Jadi kalau saya mau terjemahkan ayat ini saya mau terjemahkan dikatakan begini, pasa itu kan semua firman Allah, grafe ya, pasa grafe
Theopneustos diwahyukan oleh Allah, dinafaskan oleh Allah. Artinya begini, maksud saya begini, nafas Allah itu kan tidak bisa dipisahkan dari Allah sendiri. Ini pemakaian konteks manusia ya. Jadi manusia memakai Allah punya tangan, Allah punya nafas, Allah punya tubuh. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah, tapi ini pembahasan manusia. Allah punya perasaan, hati dan sebagainya, itu bahasa manusia. Jadi Theopneustos kan dinafaskan Allah. Jadi firman Allah itu, kata-kata yang keluar dari mulut Allah tidak bisa dipisahkan dari Allah. Saya sudah contohkan, kalau Wanda Dumais bicara kepadamu, ya kata-kata saya itulah kata-kata Wanda Dumais. Bukan Wanda Dumais sendiri, kata-katanya sendiri. Ada yang tanya saya di Facebook, Pak, kalau begitu, dia mau berdiskusi, kebetulan dari agama lain. Kalau begitu, mana yang lebih dulu? Allah atau firman-Nya? Bukankah Allah yang lebih dulu, baru Allah berfirman? Ya saya bilang, kamu bodoh. Ya saya kalau orang bodoh, saya bilang aja bodoh. Kenapa? Kalau diskusi dengan hal-hal yang begitu, saya tidak suka begitu. Kalau diskusi, ya diskusi kepada hal yang esensial, bukan hal-hal yang tidak esensial. Kata-kata atau perkataan tidak bisa dipisahkan dari pribadi yang mengatakan. Begitu. Jadi misalnya kalau Presiden Indonesia memberikan instruksi, Pak Jokowi memberikan keputusan Presiden, masa engkau bilang ini kata-katanya siapa ini? Begitu, bukan kata-katanya Pak Jokowi, berbeda. Nggak bisa begitu. Manusia itu, semua yang termasuk dalam manusia itu termasuk manusianya. Jadi kalau dikatakan Theopneustos berarti Allah berfirman atau Allah menafaskan, mengilhamkan, berarti itulah pribadi Allah sendiri. Jadi grafe itu, pasa grafe, semua tulisan firman Allah itu adalah diri Allah sendiri. Nah, kalau diri Allah sendiri, ngapain engkau mencari firman yang lain? Nah, tadi pagi baru saya baca orang yang berkomentar, saya belum jawab komentar-komentar orang di YouTube. Karena apa? Karena memang belum ada waktu, tapi saya baru baca-baca. Dia bilang, Pak, bagaimana kalau Tuhan sudah berhenti berfirman? Dia bilang, bukankah Alkitab itu di kanon manusia? Betul, Alkitab itu di kanon manusia. Tapi firman Allah yang ada di dalamnya itu, setelah diselidiki firman mana yang masuk di dalam kanon. Nah, kita mengakui ke-66 kitab itu adalah kanon dari Alkitab. Jangan ditambahkan lagi. Saya tidak mengakui 7 kitab tambahan sesudah kitab Wahyu, ada Baruk, ada Baruk, terus apa lagi? Esdras, kebijaksanaan Salomo, dan sebagainya. Itu yang disebut Deuterokanonika. Saya menyebutnya apokripa itu, yaitu tulisan-tulisan yang dikenal di abad-abad permulaan, tapi tidak diketahui sumbernya, tidak bisa diverifikasi. Saya tidak menyebutnya Deuterokanonika, 7 kitab tambahan lainnya yang digunakan oleh agama lain itu. Jadi Theopneustos yang saya akui adalah ke-66 kitab dalam Alkitab, yaitu 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Begitu, jadi disebut dengan grafe, semua tulisan itu Theopneustos. Jadi kalau Allah berfirman di dalam ke-66 kitabnya, sekarang engkau mau cari firman mana lagi? Mau cari nubuatan, begitu. Nubuatan itu kan orang-orang berfirman, orang-orang mengucapkan firman. Akulah Yesus Tuhanmu, makanya orang-orang bilang, mari datang ke kebaktian kami, ada hadirat Allah. Nanti nubuat keluar, hadirat Allah apa? Istilah-istilah itu aja salah. Begitu. Jadi Theopneustos itu hanya 66. Maka sudah berhenti mimpi, wahyu, bahasa roh, apalagi penglihatan. Mengapa? Karena Theopneustos ini, saya sudah pernah jelaskan kan, Theopneustos ini ketika Allah memberikan wahyu, terlibat beberapa hal. Pertama, ada wahyu yang disampaikan. Kedua, ada oracle yang menyampaikan itu. Lalu ketiga, cara-caranya melalui apa? Penglihatan, mimpi, nubuat, bahasa roh, ya, semuanya itu di situ.
Jadi itu adalah cara menyampaikan wahyu. Kalau engkau bilang nubuat masih ada sekarang, saya mau tanya, kalau begitu Alkitab kita tidak pernah berhenti dong. Wahyunya masih ada terus. Begitu ya. Nah, saya stop dulu sampai di sini, saya bacakan dulu supaya sampai tadi sudah selesai ya, saya sudah bacakan selesai. Baik. Saya sudah bacakan selesai. Ulang lagi ya. Pasa grafe theopenustos kai ini kan dan opelimos itu artinya bermanfaat, beneficial begitu ya, menguntungkan, profit ya, kemudian pros untuk didaskalian tadi, doktrin, mengajar, memberikan knowledge ya. Bagaimana mungkin engkau sebagai orang percaya tidak mempunyai knowledge? Lalu apa yang diajarkan dalam hidupmu seumur-umur? Engkau sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Sekarang saya tanya, sudah 10 tahun, 20 tahun, seumur hidupmu engkau ngaku lahir sebagai orang Kristen. Apa ke set of belief yang engkau percayai ini? Set of belief-nya apa? Yang engkau pegang itu apa? Atau engkau cuma banyak melakukan kegiatan aja di dalam gerejamu, lomba ini, lomba itulah, atau terlibat pelayanan banyak sekali di dalam gereja, tapi tidak mengerti ajaran sehingga semuanya kacau gitu di dalam gerejamu, kompromi ada di sana, begitu percaya ini, percaya itu, melakukan ini, melakukan itu, karena set of belief-mu tidak clear begitu. Tidak clear. Ini membedakan kita. Doktrin itu membedakan antara satu gereja dengan gereja yang lain. Maka saya bilang, gereja yang Alkitabiah itu ya gereja yang independen, lokal independen. Supaya apa? Kalau ada kesalahan doktrin dari gereja-gereja yang lain, engkau tidak terpengaruh dan tidak ditekan untuk melakukan doktrin tersebut. Lihat, didaskalia terlebih dulu, lalu pros elektion. Sesudah pengajaran, knowledge-nya ada, baru masuk kepada apa? Prakteknya, elektion, menegur. Begitu. Sesudah menegur apa? Mengkoreksi di sini epanortosin. Lalu paidean, memberikan instruksi dalam kebenaran. Begitu. Jadi prakteknya itu belakangan, bukan praktek di depan, baru kemudian dibalik. Kalau engkau sudah ada praktek lalu cari-cari ajarannya, maka muncul apa yang disebut dengan ECGC. Sudah ada praktek, kemudian baru mau cari-cari ayatnya. Nah ini khotbah di mimbar khotbah, pendetanya buka-buka ayat. Saudara, hari ini Roh Kudus tidak bicara kepada saya. Jadi saya tidak ada firman hari ini. Ya kita nyanyi aja. Ya orang bodoh ngajar begini. Sudah dikasih kesempatan mengajar, dia bilang Roh Kudus tidak bicara. Mana ada Roh Kudus tidak bicara? Setiap hari firman Tuhan itu ada untuk kita. Yang tidak ada itu engkau yang pemalas, tidak mau cari. Jadi jangan menunggu Roh Kudus bicara. Tuhan sudah bicara. Dan lengkap suaranya itu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kalau engkau tidak mengerti karena engkau tidak belajar. Kalau engkau belajar tapi engkau belajar hal yang salah, engkau tidak mampu mengajarkan kepada orang lain. Sehingga bukan saja engkau yang disesatkan, tapi orang lain juga tersesat oleh apa yang engkau ajarkan. Begitu saudara, contoh saya bilang tadi. Misalnya kita baca Theopenustos ini. Kan ada timbul macam-macam teori. Katanya ada yang bilang, yang saya memegang teori ini, Alkitab adalah firman Allah. Artinya, saya percaya dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan. Dan Tuhan sudah berfirman, sudah selesai firman-Nya, tidak berfirman lagi, sudah dikanon. Makanya firman Tuhan yang sudah difirmankan, firman itu yang kita ajarkan sebagai doktrin kita. Saya tidak percaya bahwa firman Tuhan itu masih ada, masih berbentuk nubuat, penglihatan, bahasa roh, mimpi, dan sebagainya. Mengapa? Karena ini akan konflik dengan Alkitab, menambahkan firman Tuhan namanya. Lalu firman Tuhan itu adalah absolut. Artinya apa yang Alkitab bilang
itu mengatur hidup saya. Saya tidak peduli kata-kata siapa, kata-kata manis siapa. Saya tidak peduli bukti-bukti apa yang kau bilang, praktek nyata apa yang kau bilang. Kalau firman Tuhan tidak menyatakannya dan tidak pernah firman Tuhan mengungkapkannya, maka itu bukan firman Tuhan. Artinya absolut. Absolut itu di atas segalanya. Firman Tuhan mengatur hidup kita. Jadi doktrin itu akan membuat praktek hidup kita menjadi benar, begitu ya. Jadi kita percaya doktrin yang benar, praktek hidup menjadi benar. Kalau percaya doktrin yang salah, praktek hidup menjadi salah. Ya kalau kacau-kacau ya praktek hidup menjadi kacau. Ya, banyak kan sekarang yang kacau-kacau. Praktek apa itu doktrinnya juga kacau, ya bagaimana mau harapkan prakteknya. Jadi Alkitab itu semuanya itu grafe itu, lihat terjemahan Indonesia memang agak menimbulkan kebingungan di sini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Lalu apakah ada tulisan yang tidak diilhamkan Allah di dalam Alkitab? Ya sebagian orang berpikir begitu, ada yang tidak diilhamkan Allah. Kelompok liberal banyak tidak percaya bagian-bagian firman Tuhan yang lain itu sebagai firman Allah. Apa-apa yang menurut liberal yang berkaitan dengan sains, dengan art, dan sebagainya. Saya minum dulu. Misalnya, yang tidak berkaitan dengan, yang berbenturan katanya dengan ilmu pengetahuan, itu bukan firman Tuhan. Ya, mereka ngomongnya seperti itu. Jadi makanya karena ada ayat ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saya tidak setuju tulisan itu. Saya setuju segala tulisan firman Tuhan diilhamkan Allah. Grafe ini scripture. Grafe ini mengacu kepada Alkitab. Jadi di sini kurang tegas terjemahannya. Sehingga menimbulkan pertanyaan. Sehingga menimbulkan doktrin ini. Nomor 2 dan nomor 3, Alkitab berisi firman Allah. Ada orang yang cuma percaya bahwa Alkitab itu ya berisi firman Allah. Begitu. Jadi cuma isinya saja. Dan beberapa isinya itu diragukan. Begitu. Makanya muncul teori yang ketiga. Sebagian Alkitab itu firman Tuhan. Sebagian lagi bukan firman Tuhan. Itu yang dianut oleh siapa itu? Liberal. Nah, orang-orang yang kompromi juga sudah percaya firman Allah, tapi mereka juga masih percaya kepada nubuat, mimpi, bahasa roh. Begitu, penglihatan. Makanya muncul terus tuh di Facebook kan banyak penglihatan, tentang penglihatan sorga, neraka. Ini ngaco, ngawur, karena tidak mengerti. Lalu yang keempat bilang Alkitab itu bukan firman Tuhan. Nah ini sebenarnya banyak juga orang Kristen yang mempercayai ini. Contoh, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, itu yang dari Cina, yang sekarang lagi ramai sekali. Banyak orang-orang Kristen di Indonesia yang terpengaruh dengan Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka itu tidak percaya firman Tuhan. Saksi-saksi Yehova juga begitu. Sama. Tidak percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Mereka mempunyai firman Tuhan sendiri. Begitu. Mormon juga begitu. Mereka mempunyai kitab sendiri. Tulisan dari Joseph Smith. Tapi mereka tetap menyebut diri gereja. Nah, makanya saya bilang ada orang-orang yang menyebut diri Kristen tapi tidak percaya firman Tuhan. Tentu orang-orang yang di luar Kristen ya ini tergolong keempat. Nah, kalau Alkitab berisi firman Tuhan, misalnya di sini Theopneustos, kita harus punya keyakinan bahwa itulah satu-satunya firman Tuhan dan tidak ada firman Tuhan yang lain. Kalau Alkitab itu kita yakini sebagai firman Tuhan, maka Tuhan hanya berfirman di sini. Di dalam Alkitab kita ini, Biblos itu. Di dalam grafe ini. Nah, kalau Tuhan berfirman di Alkitab, maka Tuhan tidak berfirman di kitab-kitab lain. Berarti sudah ditutup. Sudah ditutup kesempatan untuk yang lain menyatakan diri sebagai buku
firman Allah. Kalau ada yang lain bilang, oh, saya punya kitab itu wahyu Allah, ya saya tidak mau percaya. Anda tidak perlu percaya. Anda harus pegang ini Theopneustos ini, Pasa Graphe Theopneustos ini sebagai satu-satunya kitab yang akan menolong kita mengerti rencana Allah. Kan saya sudah bilang teologi itu artinya apa? Theos dan logos itu. Theos itu mengakui keberadaan Allah. Orang yang berteologi pertama kali tidak mau mempersoalkan Allah itu ada atau tidak. Kalau engkau mau berteologi, engkau harus punya keyakinan bahwa Allah ada. Kemudian logos itu artinya apa? Bahwa semua yang Allah wahyukan tentang dirinya di dalam firman Allah harus kita terima sebagai kebenaran. Begitu, teologi kan itu bukan ilmu tentang Tuhan. Mana ada ilmu tentang Tuhan? Kita tidak bisa membuat definisi Tuhan seperti apa. Tuhan terlalu besar bagi kita. Tetapi apa yang dia wahyukan di dalam Alkitab, dia batasi di dalam Alkitab, disitulah yang kita percayai. Begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya maju dalam Matius 28 ayat 19. Bentar ya. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, misalnya di dalam bahasa aslinya bilang apa? Poriotentes, on mateteusate panta, ta, kemudian dia bilang hetene, kemudian baptisontes autos esto, honomatou, patros kaito, ini saya pindahin, huyo kaito, hagio pneumatos. Ya saudara, di sini ada kata mateteusate. Yesus bilang jadikanlah semua bangsa muridku. Kata murid itu artinya apa? To be a disciples. And then the second one, to make a disciples. Jadi apa? Kalau engkau ingin mengikut Yesus, pertama-tama engkau harus dimuridkan. Menjadi seorang murid. Apakah engkau sudah menjadi seorang murid? Kalau engkau belum menjadi seorang murid, maka engkau tidak bisa memuridkan orang lain. Begitu ya. Ini jelas. Kalau tidak bisa menjadi seorang murid, maka engkau tidak bisa memuridkan orang lain. Murid itu belajar, murid itu mengenal ajaran Tuhan, murid itu harus memegang kuat apa? Theopneustos. Begitu, memegang ajarannya, mempunyai set of belief, mempunyai instruction, mempunyai teaching, ya. Sehingga ketika engkau punya teaching, engkau sanggup mengajar. Begitu ya. Bagaimana tidak punya teaching kok terus mau mengajar? Ya nggak bisa. Nah, saudara renungkan hal ini, saudara. Sound doctrine. Apakah doktrin yang kau terima sudah doktrin yang benar? Apakah engkau berada di gereja dengan doktrin yang benar? Nah, kalau saya tidak mau, saudara, kalau berada terus di satu tempat dan cuma omong kosong aja, buat apa? Tidak ada hal yang membangun hidup saya. Dosen saya bilang ke saya, orang New Zealand, ini contoh ini selalu saya pakai. Sebelum saya berangkat ke Amerika, saya datang ke kantor dia. Dia panggil saya, bukan saya yang datang, dia panggil. Wanda, kamu datang dulu. Kalau ada waktu saya datang. Ada apa, pastor? Dia bilang, kamu tidak boleh membiarkan hidupmu berada di satu tempat yang tidak membuat hidupmu berkembang. Atau jangan berada di tempat yang membuat hidupmu tidak berkembang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya pegang terus kata-kata itu.
sampai hari ini. Saya mau berada di tempat di mana Tuhan menginginkan saya. Saya mau terlibat dengan gerakan Tuhan. Kalau Tuhan bicara kepada saya melalui firman-Nya, sound doctrine, saya mau mengajarkan sound doctrine. Meskipun sound doctrine itu tidak populer. Mengapa? Karena sound doctrine itu bicara mengajar. Menjadikan orang murid, memuridkan, dan kemudian orang-orang yang sudah dimuridkan akan memuridkan orang lain. Sound doctrine tidak mencari banyak pengikut. Yesus menghasilkan 12 murid dan satu murid itu gagal, kita tahu. Artinya apa? Memang Yesus sudah bilang jalan yang harus engkau lewati itu adalah jalan yang sempit. Tapi jalan sempit itu menuju kehidupan. Maukah saudara pada hari ini bersama-sama dengan saya menegakkan sound doctrine? Ya, bukan untuk kemuliaan pendeta Wanda, tidak. Kalau engkau belajar sound doctrine dan engkau menyebarkan sound doctrine, makanya saya bilang share-lah sound doctrine. Maka engkau sedang berusaha membawa pengajaran kebenaran firman Tuhan, ajaran Alkitabiah kepada orang lain, dan orang lain yang mendengar itu bisa saja dia terbuka hatinya dan tertarik, dan dia menjadi murid, lalu dia bisa memuridkan orang lain. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saya menyampaikan salam Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.